Oke, rekan, nama saya Midu Parwena Baban dari jurusan Teknik Mesin, Konsentrasi Manufaktur semester 4, Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian tengah semester mata kuliah CNC dengan dosen pengajar Bapak Rahman Hakim, ST MSc. Baiklah, di tugas yang kali ini saya merekam dengan Ocam dan saya menggunakan aplikasi SSCNC. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembuatan detail drawing. Detail drawing di sini saya menggunakan SolidWorks 2017. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah menggambar gambar 3 dimensi dari soal yang disediakan. Namun sebelumnya, yang menjadi perhatian adalah karena saya NIM-nya 04, dari tugas yang diberikan adalah panjang dan lebar dimensinya 50, sehingga ditambahkan 50 tambah dengan 04 menjadi 54, sehingga panjang dan lebar benda adalah 54 mm. Pertama, saya pilih top plane. Lalu 54. Lalu saya extrude sebesar 40. Kenapa 40? Karena 5 mili adalah bagian kontur dan 5 mili ke atas adalah bagian yang akan di facing, sehingga total yang sebenarnya adalah 50 mm. Lalu saya sketch di bagian permukaan atas. Sini saya buat. Nah, di sini saya akan offset sebesar 5 mili di bagian yang persegi ke dalam. Lalu di bagian chamfer, saya akan membuat chamfer di bagian sini sebesar 10 distance. Dan di bagian 10. Oke. Lalu radius 8, saya buat 16, radius 8. Lalu trim entities di bagian lingkaran, trim entities di ujung persegi. Setelah itu face fillet juga di bagian kanan bawah sebesar R10 ini dan ini. Oke, 10. Lalu untuk di bagian tengah, untuk pembuatan slot dari tengah-tengah dari gambar kalian biasa aja. Lalu offset entities sebesar 5 ke atas dan 5 ke bawah, sehingga besarnya total adalah 10. Lalu juga pada bagian ujung tengahnya lingkaran sebesar 10 di delete. Lalu kita trim entities di bagian setengah lingkaran dan di bagian ujung, sehingga jadi slot, dan extrude base sebesar 5 mili ke atas. Oke. Nah, bagian kontur sudah terbuat. Lalu yang kurang adalah bagian dari lingkaran atau lubang di tengah. Saya sketch di bagian sini.
Lalu buat lubang dengan dimensi 8,5. mm. Oke. Lalu extrude cut sebesar 5 mili. Oke. Gambar 3 dimensi dari tugas sudah saya selesaikan menggunakan SolidWorks 2017. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah detail drawing 2 dimensinya. Jadi saya akan merubah pandangan atau gambar 3 dimensi ini menjadi gambar 2 dimensi dengan menggunakan aplikasi SolidWorks 2017 juga. Ini adalah gambarnya. Nah, ini adalah saya buat di etiket sehingga hasilnya jadi seperti ini. Nah, yang berubah dari soal yang diberikan oleh Pak Rahman Hakim adalah dimensi panjang dan lebarnya, yaitu awalnya 50 menjadi 54 karena ditambah dengan 4 mili, di mana NIM terakhir saya adalah 04. Untuk dimensi yang lainnya tidak ada berubah, tetap saja. Mungkin yang berubah adalah jarak dari titik ujung menuju titik tengah adalah menjadi 27, karena dengan berubahnya panjang dimensinya, maka panjang dari titik tengah ke ujung juga akan menjadi berubah. Mungkin itu saja detail drawingnya. Dan detail drawing yang di paling bawah adalah kita menggunakan 5 tool pada magazine holder SSNC. Tool yang pertama adalah face mill dengan diameter 25 mm. Tool yang kedua end mill diameter 10. Tool yang ketiga adalah menggunakan spot drill. Tool yang keempat adalah menggunakan drill bit 5 mm. Dan tool yang kelima adalah menggunakan drill bit diameter 8,5 mm. Mungkin bisa kita lihat sama-sama di sini gambar 2 dimensi yang akan kita aplikasikan di SSNC. Oke. Kemudian setelah kita detail drawing, yang kedua adalah kita menghitung S dan F. Apa itu S dan F? Saya sudah membuatnya pada Microsoft Word. Rumus perhitungan kecepatan putaran spindle atau yang biasa disebut dengan S, dan kecepatan pemakanan pada benda atau F. Semua tergantung daripada besar diameter mata pahat yang kita gunakan. Dan tadi ada 5 mata pahat yang kita gunakan, dan yang saya hitung di sini adalah S dan F-nya dengan rumus S sama dengan VC dikali 1000 per Pi kali D, dan F sama dengan S kali Z kali MRR, di mana Z adalah jumlah mata fluid atau mata pahat atau fluid daripada end mill. MRR adalah satuan atau ketetapan daripada rumus daripada F itu sendiri. Dan setelah saya menghitungnya, dapatlah S dan F-nya. Untuk diameter 25, S-nya adalah 2000 rpm dan F-nya 1000 mm per menit. Untuk diameter 10 adalah S-nya adalah 4800 rpm dan F-nya 960 mm per menit. Untuk diameter 5, S-nya adalah 10.000 rpm dan F-nya adalah 2000 mm per menit. Sedangkan untuk diameter 8,5, S-nya adalah 5700 rpm dan F-nya 1140 mm per menit. Mungkin bisa kita baca dan kita bisa simak sama-sama. Oke, yang ketiga adalah cutting strategi. Jadi strategi saya untuk melakukan pemakanan pada benda atau soal yang diberikan adalah, yang pertama, saya akan facing atau meratakan bagian permukaan yang paling atas sebesar 5 mili. Lalu saya membuat kontur di mana sisi-sisinya dulu yang saya makan sebesar 5 mili berbentuk persegi. Lalu membuat bagian kontur ada yaitu chamfer, radius, kemudian chamfer lagi, slot, lalu kemudian radius lagi, sehingga terbentuk sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah saya akan membuat lubang. Yang pertama menggunakan spot drill atau yang bisa disebut dengan center drill. Nah, kemudian menggunakan mata bor diameter 5, lalu diikuti dengan mata bor diameter 8,5 mm.
Dan itu adalah cutting strategi daripada saya. Oke. Lalu yang keempat adalah setup workpiece di SSCNC. Oke, kita akan setting workpiece pada aplikasi SSCNC. Kita akan buka terlebih dahulu. SSCNC yang kita gunakan, SSCNC sistem yang kita gunakan adalah Sinumeric 802DM yang biasa kita gunakan di Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam. Tunggu loading. Yang pertama saya setting adalah memasukkan workpiece atau ukuran benda kerja. Saya menggunakan G54 dengan panjang dari mata pahat 120. Nah, ini tadi adalah 54 mm panjang dan lebar dari benda kerja saya, dan 50 mm adalah tebal atau ketinggian benda. Position. Oke. Lalu workpiece claim adalah sebanyak apa benda kerja itu akan diklaim atau dijepit. Cukup 25. Oke. Lalu workpiece, setup workpiece. Lalu saya akan setting tool manajemen daripada benda. Untuk setting yang pertama tadi adalah menggunakan face mill diameter 25 mm. Berarti saya akan membuat di tool station 1. Lalu yang kedua adalah end mill diameter 10. Ini end mill flat diameter 10. Saya letakkan di tool station 3. Lalu saya menggunakan center drill. Saya buat di tool station 5. Kemudian ada drilling diameter 5. Saya letakkan di tool station 7. Dan drilling diameter 8,5 saya letakkan di tool station 9. Kenapa saya membuat jarak-jarak di tool 1, 3, 5, dan 9, 7, 9? Karena bawaan dari aplikasi, jika kita urutkan sesuai atau dempet-dempet 1, 2, 3, 4 misalkan, maka hasil daripada pemakanan akan terjadi sedikit error. Sehingga cara dari saya adalah dengan menjarak-jarakkan tool station dari masing-masing mata pahat. Oke, sebelumnya langsung saja face mill diameter 25 saya pasang di spindle. Lalu oke. Kemudian yang berikutnya adalah penulisan kode di notepad. Jadi, saya sebelumnya sudah membuat kode di notepad untuk tugas UTS ini. Main program yang pertama saya adalah ini main program UTS. Ini adalah main program. Kemudian saya akan buka sub UTS. Dan kemudian ada sub facing UTS. Jadi di sini di penulisan kode di notepad atau untuk di bagian aplikasi SSCNC, saya menggunakan satu main program dan 2 sub, di mana sub yang pertama adalah sub facing. Ini adalah sub facing saya dengan pemakanan Z-1 dan pengulangan sebanyak 5 kali. Kenapa? Karena sekali pemakanan adalah 1 mili dan yang kita akan makan adalah sebanyak 5 mili. Untuk yang berikutnya adalah sub daripada pembuatan kontur. Ini adalah sub dari pembuatan kontur saya. Sama seperti sub facing yang pertama, saya menggunakan pemakanan Z-1 sehingga kita memakan sebanyak 5 kali karena kita akan memakan atau memotong benda sebesar 5 mili. Dan yang terakhir adalah main program atau program utama daripada SSCNC
benda kerja yang akan kita kerjakan adalah ini. Kita bisa lihat sama-sama dengan pembukaan yang sudah seperti biasa kita lakukan. Lalu subfacing pengulang P5 yang artinya pengulangan daripada sub dari facing adalah sebanyak 5 kali. Lalu subkontur di sini sebanyak 5 kali juga, P5. Lalu di sini saya memakai ini tadi ada M6T3, M6T5, M6T7, M6T9. Nah, yang berarti ceng tool dengan sesuai tool masing-masing. Di sini tool 3, tool 5, tool 7 dan tool 9. Kemudian untuk pembuatan lubang saya masukkan di main program bukan menggunakan sub. Jadi saya mulai dari sini. Dari M6T5 sampai terakhir Z10. Ini adalah proses pembuatan lubang di mana baris yang pertama ini adalah center drill, baris yang kedua adalah drill bit diameter 5, baris ketiga adalah drill bit diameter 8,5. Oke, kita tutup karena sudah kita save. Lalu kita masuk lagi kepada program SSCNC. Buka aplikasinya. Untuk memasukkan program yang sudah kita ketik di Notepad, masukkan ke SSCNC, yang pertama kita lakukan adalah membuka yang namanya Program Manager. Program Manager, kita klik di sini ada New. Yang pertama saya masukkan adalah subfacing dan sub kontur yang akan kita buat. Mungkin yang pertama boleh kita buat subfacing .spf. Ingat, dotnya harus SPF karena S menandakan adalah sub daripada program. Lalu kita buka file, open. Yes. Kemudian kita ubah menjadi txt di mana itu adalah notepad. Letak di sini. Kita cari subfacing. Ya, ini subfacing UTS. Lalu jika sudah, kita klik execute. Lalu kita masuk kembali ke program manager. Lalu kita buat program baru untuk sub program daripada kontur. Jangan lupa membuat .spf. Oke. Buka file, kemudian open. Yes. Oke. Nah, rubah lagi menjadi txt. Sub UTS. Open. Execute. Oke. Dan yang terakhir adalah kita buat lagi adalah main program UTS.mpf. Ini harus berbeda, jangan klik SPF lagi karena ini adalah main program atau program utama daripada SSCNC atau benda kerja yang akan kita buat. Klik OK di sini. Masukkan file, kita open. Yes lagi. OK. Coba lagi menjadi txt. Baru cari main program UTS. Open. Lalu execute. Kita masuk ke program manager. Open. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penulisan daripada sub harus sama dengan ini potong aja lah dari sini. Son, kau tahu kan nanti bagian mana yang gue potong kan? Kalau kasih tahu. Nggak apa lah ya. Tapi nanti kita nonton ulang lagi gitu.
Ya, pasti praktik. Nggak, tahu-tahu jadi ada titiknya. Mungkin sekitaran berapa? 20 menit aku cok. Lama kali cok. Oke, tinggal supaya bacot. Langsung ya. Execute. Yang perlu diperhatikan, nggak usah dari sini. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah nama daripada sub harus sama dengan yang ada pada main program yang sudah kita buat. Oke, karena saya sudah masukkan main program dan dua sub facing dengan sub kontur. Di sini saya execute dan kita lihat. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah setting lagi workpiece-nya. Jadikan 120 position. Oke. Kita bisa melihat di sini ada tanda atau tanda-tanda ya, tanda dari pemakanan yang akan dilakukan. Yang berikut akan kita buat adalah repeat position. Mulai pemakanan dari titik ujung kiri bawah. Oke. Lalu job. Kita di sini menentukan titik nolnya. Mr. Workpiece. Karena saya yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah di sini save to. Di sini masih basic bawaan atau standar default daripada SSNC, kita ganti menjadi G54 karena saya menyimpan di file G54. X kita calculate, Y kita calculate, Z kita calculate. Kalau sudah, kita kembali ke check office. Di sini saya buat 38 karena dari default sensinya jika kita buat 0 dan 0 di sini itu tidak pada posisi tengah daripada benda kerja, sehingga kita harus mengatur ulang seperti ini untuk membuat bahwa benda atau spindle berada di tengah-tengah benda. Udah position, oke. Lalu kita kembali ke program manager, kita execute lagi program UTS yang sudah kita buat. Lalu kita job ref, kita jauhkan sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X. Oke. Jangan lupa close machine door, lalu auto. Oke, kita akan simulasi dengan menekan cycle start. Ya, ini adalah proses facing menggunakan face mill diameter 25. Kemudian proses pembuatan kontur menggunakan end mill diameter 10. Lalu proses pembuatan lubang. Oke, selesai. Dan ini adalah hasil benda kerja saya. Bisa kita lihat dari setiap sisinya. Ini adalah chamfer, ini pembuatan slot, ini lubang, ini radius, ini chamfer. Nah, dan kita akan mengukur apakah hasilnya sesuai dengan tugas yang diberikan. Sini measure line. Ya. Kita klik di sini all dimension, menunjukkan semua dimensinya. Di sini kita menggunakan sebenarnya sedikit mengira-ngira di bagian tengah. Ya, di sini kita bisa lihat lebar daripada sisi adalah 5 mili, di bawah juga 5 mili, yang berarti semua sisi-sisi atas, kanan, bawah, dan kiri adalah 5 mm dengan panjang dari setelah proses pemakanan kontur sampai ke sini adalah 40 mm dan tingginya adalah 5 mm, dan tadi kita ada proses facing sebanyak 5 mm, jadi totalnya adalah 50 mm untuk tebal benda kerja. Dan ini adalah kedalaman dari proses pemakanan. Bagian 5 mm adalah bagian atas kontur
Dan ini adalah lubang yang kita buat sebesar 4,75 di bagian yang rata, dan bagian yang lancip adalah 0,25, sehingga total kedalaman daripada drill atau pembuatan lubang sebesar 5 mm. Lalu di sini adalah lebar 54 dan di sini juga ada panjang 54 mm sesuai dengan tugas saya. Dan ini adalah hasil pengukuran daripada benda kerja. Oke, exit measure. Oke, jadi demikianlah hasil daripada tugas dari ujian tengah semester mata kuliah CNC saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga video ini boleh jadi bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Terima kasih. Saya Miduk Parudena Baban. Selamat siang.